Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Adrianto, jurusan Administrasi Negara, kelas 4B dari kelompok 4. Di mana kelompok 4 ini beranggotakan dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Ilham Adrianto, yang kedua Irfal, yang ketiga Joya Hanafi Ginting, dan yang keempat Kevin Adrianto. Di sini kami mendapatkan judul yaitu bab 4, Hukum Administrasi Wilayah dan Daerah. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama yang A, pengertian wilayah dan daerah. Seperti yang kita ketahui, dengan berkembangnya dekonsentrasi dan desentralisasi pemerintah secara lebih teratur, terutama dengan adanya undang-undang pokok-pokok tentang pemerintahan daerah, dan berkembangnya pula hukum rekonstruksi, yaitu administrasi wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, kota madya, dan kecamatan, dan juga kota administratif. Dan hukum administrasi desentral, yaitu hukum administrasi daerah yang berlangsung di tingkat 1 dan tingkat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfal. Saya dari kelompok 4 ingin kembali menjabarkan pemaparan materi dari kelompok saya tadi, yakni tentang definisi wilayah dan definisi daerah. Yang pertama yaitu definisi wilayah. Wilayah administratif merupakan lingkungan kerja dari perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas di suatu daerah. Tugas pemerintahan umum dijalankan oleh kepala wilayah. Pemerintahan umum adalah pemerintahan yang berintikan penegakan hukum di bawah dan undang-undang secara utuh dan menyeluruh. Sejak dulu pemerintahan umum dijalankan oleh kepala wilayah menurut garis hierarkinya, yakni dari presiden ke gubernur, lalu ke bupati, camat, dan adapun pejabat-pejabat yang pada garis hierarki terakhir, garis hierarki kepala pemerintahan wilayah pemerintahan umum disebut dengan Pamong-Praja. Sistem Pamong-Praja ini sudah dijalankan selama berabad-abad merupakan sistem khas Indonesia yang terjadi pada zaman Majapahit dulu. Kepala Korsa Pamong-Prajanya adalah Pati Gajah Muda. Selanjutnya, pemerintahan khusus atau pemerintahan teknis memerlukan pendidikan dan latihan khusus atau teknik keahlian. Hukum administrasi wilayah sama dengan hukum administrasi pemerintahan umum dan juga sama dengan hukum administrasi kepamongprajaan. Yang kedua yaitu definisi daerah. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan yang berhak menuntut hukum secara privat, berwenang menurut hukum publik, dan berkewajiban mengatur atau membuat peraturan-peraturan dan mengurus administrasi, manajemen, pengelolaan, dan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joya Hanafi Ginting. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi makalah kami di mana ketiga, definisi rumah tangga. Rumah tangga adalah suatu pengertian hukum yang perlu ditegaskan dan dipahami mengenai pengertian rumah tangga tersebut. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan teori mengenai otonomi, yaitu sebagai berikut. 1. Teori rumah tangga atau otonomi formal. Menurut teori ini, rumah tangga adalah semua urusan yang diperinci oleh atau dengan undang-undang. Yang B. Teori rumah tangga atau otonomi substansial. Teori substansial atau teori otonomi material atau isi.
mengatakan bahwa semua rumah tangga adalah suatu yang tertinggal atau tersisa yang belum menjadi tugas kewajiban urusan daerah otonom yang lebih tinggi atau negara atau pemerintahan pusat. Yang C, teori rumah tangga organik. Menurut teori ini, rumah tangga adalah semua urusan yang menentukan masa hidup dari badan otonom atau daerah otonom. Dengan kata lain, urusan yang merupakan organ kehidupan, misalnya jantung, hati, paru-paru, dan sebagainya. Yang D, teori rumah tangga otonom atau NIL. Menurut teori ini, rumah tangga adalah semua urusan yang secara nyata atau realitas mampu ditangani sendiri. Kemampuan tersebut berdasarkan atas kemampuan personal atau manajerial, finansial, dan sumber daya lainnya. Teori rumah tangga atau otonom yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Strip 1974 dapat disebut teori rumah tangga atau otonom atas kesanggupan nyata. Baiklah, saya Kevin Adrianto akan melanjutkan presentasi kelompok kami dari rekan kami sebelumnya. B. Hukum administrasi wilayah. Hukum administrasi wilayah sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang mengatur seluk-beluk dari pemerintahan dan administrasi wilayah. Yang kedua, hukum yang diciptakan oleh pemerintah atau administrasi wilayah sendiri. Sumber utama dari hukum administrasi wilayah ini berupa Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hukum administrasi wilayah bersifat struktural dan organisasi fungsional. Sumber utama hukum administrasi wilayah otonomi adalah pengaturan dan keputusan gubernur kepada provinsi, bupati kepada kabupaten. Yang pertama, pimpinan wilayah. Wilayah dipimpin oleh kepala wilayah. Kepala daerah tingkat 1 secara adalah kepala wilayah provinsi atau ibu kota negara. Hal ini terdapat pada pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5. Adapun kepala daerah tingkat 2 adalah kepala wilayah kabupaten atau kota. Kepala wilayah kota administrasi kepada kepala wilayah kecamatan di tingkat menurut peraturan Menteri dan Dalam Negeri. Contohnya yang pertama ada wali kota, yang kedua ada pembina wilayah. Yang pertama pembina ketermanan dan ketertiban wilayah. Yang kedua, pembina ideologi negara, politik dalam negeri. Yang ketiga, pembina instansi vertikal dalam kaitannya ini. Yang berikutnya, pemerintahan wilayah. Yang kedua, sekretariat wilayah. Kepala wilayah dibantu oleh suatu sekretariat wilayah yang dipimpin oleh sekretaris wilayah. Kedudukan kepala wilayah adalah sebagai penguasa tunggal. Sebagai penguasa tunggal, kepala wilayah mempunyai tugas tertentu dan fungsi yang sangat luas. Yang pertama, administrator pemerintahan. Yang kedua, pembangunan, dan yang ketiga kemasyarakatan. Dengan kata lain, kepala wilayah sebagai administrasi wilayah menjalankan administrasi wilayah yang diatur di atas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan administrasi kemusyawaratan. Tugas daerah. Daerah mempunyai dua tugas, yaitu tugas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas otonomi adalah mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dengan sebaik-baiknya, melakukan pembangunan dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Adapun tugas pembantuan adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang diserahkan kepadanya
lengkap dengan anggarannya dari APBD karena perangkat pemerintah pusat tidak dapat atau tidak sempat menjalankannya. Dengan perhitungan bahwa tugas dengan pembentukan daerah-daerah otonom tersebut diharapkan kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia di segala bidang dapat berlangsung lebih cepat karena penyelesaian